Sejarah Indonesia, negara kesatuan, merupakan negara besar dengan 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ada 748 bahasa di seluruh Indonesia yang tersebar di berbagai suku. 1.340 suku bangsa. Ada bahasa Jawa dengan penutur terbesar, bahasa Aceh, Sunda, Bali, Batak, dan bahasa lainnya. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas suatu bangsa. Adanya bahasa merupakan salah satu ciri dari kemajuan suatu bangsa. Bahasa juga dapat dikatakan sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Pada masa kedudukan bangsa Belanda, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Nusantara selama berabad-abad sebelumnya di Nusantara. Jadi, jangan sampai kita sebagai orang Indonesia tidak tahu asal-usul dari bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini. Di Indonesia sendiri, bahasa Indonesia merupakan bahasa utama yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat, terlepas dari bahasa daerah. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan pada masa Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 Masehi. Ditemukannya bukti-bukti yang memperkuat seperti Prasasti Kedutan Bukit, Prasasti Talangtuo, Prasasti Kota Kapur, hingga Karang Berahi yang menggunakan bahasa Melayu. Pada abad ini, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat internasional pembelajaran agama Buddha dan negara yang terkenal sangat maju perdagangannya. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Bahasa ibu bagi sebagian besar warga, salah satu dari 748 bahasa daerah di Indonesia. Pada abad ke-19, bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Dulu bahasa Melayu juga menjadi bahasa penghubung dalam kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun ini, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan membuat ikrar yang dicetuskan melalui Sumpah Pemuda untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda. Menurut catatan sejarah, Sumpah Pemuda dinyatakan lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Penanaman bahasa Indonesia diawali sejak diumumkannya Sumpah Pemuda dan secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bunyi dari Sumpah Pemuda yaitu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Muhammad Yamin mengatakan, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diresmikan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan berlakunya UUD RI 1945. Tonggak sejarah merupakan peristiwa penting yang dapat diuraikan sebagai berikut. Gerakan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia, di antaranya Budi Utomo yang dibentuk pada tahun 1908,
Organisasi Budi Utomo atau disingkat dengan BU merupakan organisasi sosial politik nasional yang pertama kali berdiri. Dalam organisasi ini, banyak kaum terpelajar bangsa Indonesia berkumpul dan menyalurkan aspirasi politiknya. Mereka pada umumnya menuntut persamaan hak untuk belajar di sekolah-sekolah Belanda, sebagaimana pemuda-pemuda Belanda. Yang kedua ada gerakan Balai Pustaka. Balai Pustaka didirikan pada tahun 1908 dan untuk pertama kali dipimpin oleh Dr. G.A.J. Hazu. Mulanya badan ini bernama Komisi voor de Volkslectuur. Kemudian pada tahun 1917 namanya berubah menjadi Balai Pustaka. Selain menerbitkan buku-buku, Balai Pustaka juga menerbitkan majalah. Peranan BP dalam mengembangkan bahasa Indonesia antara lain, yang pertama, memberikan kesempatan kepada pengarang-pengarang bangsa Indonesia untuk menulis karyanya dalam bahasa Melayu. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membaca hasil ciptaan bangsanya sendiri dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, menciptakan hubungan antara sastrawan dengan masyarakat sebab melalui karangannya sastrawan melukiskan hal-hal yang dialami oleh bangsanya dan hal-hal yang menjadi cita-cita bangsanya. Lahirnya bahasa dan sastra Indonesia. Kelahiran bahasa Indonesia secara umum dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bahasa Indonesia lahir pada tahun 1908 dikarenakan pada waktu itu mulai muncul rasa nasionalisme yang akhirnya melahirkan Budi Utomo. Tahun 1908 merupakan kelahiran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Karena pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal yang mendasari pendapat ini adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya, yaitu pasal 36 yang menunjukkan kedudukan bahasa Indonesia. Kelahiran bahasa Indonesia sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu adalah dalam kapasitas sebagai bahasa resmi. Awal mulanya lahir sastra Indonesia. Umar Yunus berpendapat, sastra ada sesudah bahasa ada. Misalkan, sastra A ada sesudah bahasa A ada. Karena bahasa Indonesia baru lahir saat adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, maka Umar Yunus berpendapat bahwa kesusastraan Indonesia baru lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Sehingga menurutnya, karya sastra yang terbit sebelum tahun 1928 dianggap bukan digolongkan sebagai hasil sastra Indonesia, melainkan sebagai hasil karya sastra Melayu saja. Perkembangan bahasa Indonesia di era kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya yaitu pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik, yaitu ejaan Suwandi, sebagai pengganti ejaan Van Apuitsen yang berlaku sebelumnya. Dan tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Lanjut tanggal 16 Agustus 1972,
Presiden Soeharto meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Kemudian tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau wawasan Nusantara. Perkembangan bahasa Indonesia telah melalui beberapa tahap perkembangan dimulai dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia yang pertama yaitu ejaan Charles Adrian van Ophuijsen pada tahun 1901 hingga 19 Maret 1947. Ejaan ini diterbitkan dalam Kitab Logat Melayu dan merupakan ejaan resmi untuk bahasa Melayu. Yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Pada tanggal 19 Maret 1947 hingga 1956, pemerintah Indonesia melalui Mr. Suwandi sebagai menteri menetapkan ejaan baru bahasa Indonesia pada tanggal 19 Maret 1947 yang kemudian dikenal dengan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Dengan demikian, ejaan Charles Adrian van Ophuijsen diubah dan dinyatakan tidak berlaku sejak penetapan ejaan tersebut. Kemudian, ejaan pembaharuan pada tahun 1956 sampai 1961 dengan surat keputusan nomor 48 tahun 1956, maka dibentuk panitia pembaharuan ejaan bahasa Indonesia. Akan tetapi hasilnya tidak pernah diumumkan secara resmi. Kemudian ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD yang dibentuk pada tanggal 16 Agustus 1972 hingga sekarang. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. 1. Sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan Indonesia. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. 4. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seperti yang kita ketahui, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Seminar itu menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari hal tersebut yaitu bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan resmi kenegaraan, seperti upacara, peristiwa dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan, serta surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, sejak kita duduk di taman kanak-kanak, kita sudah diajarkan dengan yang namanya bahasa Indonesia. Kecuali pada daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, seperti bahasa pengantarnya Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan lain-lainnya. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timpal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah,
dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah lainnya. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dibagi dalam beberapa aspek. 1. Dalam berbagi literatur bahasa. Contohnya 1. Fungsi ekspresi dalam bahasa, 2. Fungsi komunikasi dalam bahasa, 3. Fungsi adaptasi dalam bahasa, 4. Fungsi kontrol sosial. 2. Di samping fungsi literatur, ada juga fungsi utama. 1. Fungsi lebih mengenal kemampuan, 2. Fungsi lebih memahami orang lain, 3. Fungsi mengamati dunia, 4. Fungsi mengembangkan proses berpikir dalam bahasa. Selain itu, ada juga fungsi ekspresi. Contohnya sebagai berikut. 1. Menarik perhatian orang lain, 2. Membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, 3. Melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik, 4. Menunjukkan keberanian.